Beberapa waktu lalu, di program rakyat bersuaranya iNews, ada satu narasumber yang bikin penonton terpaksa ngecilin volume karena ngomongnya teriak-teriak, full urat, dan akhirnya malah memaki-maki narasumber lain. Sampai akhirnya dia diusir sama host acaranya. Yang bikin kasus ini menarik, orang yang dia maki itu adalah Profesor Ikrar Nusa Bakti. Profesor ilmu politik, diplomat, publikasinya juga segudang, pengalaman lapangannya juga bejibun. Dan ini bukan pengamat yang cuma nongol di TV ya, ini tuh adalah akademisi yang emang serius banget. Sementara di sisi sebaliknya, seseorang yang dengan sangat yakin merasa posisinya itu lebih tinggi sampai berani membentak seorang profesor di depan publik. Lo pasti pernah ngalamin versi yang lebih kecil dari ini. Temen yang baru baca satu artikel langsung ceramah soal geopolitik. Atau misalnya kayak netizen yang nonton satu video TikTok terus ngerasa jadi ahli kesehatan. Atau juga bisa ya kayak om-om di grup WhatsApp keluarga yang share hoax sambil bilang ini dari sumber yang terpercaya. Orang-orang ini gak merasa mereka itu salah. Mereka beneran yakin dan justru keyakinan itu yang bikin mereka berbahaya. Pertanyaannya, kenapa sih orang yang paling sedikit tahu justru paling percaya diri? Dan gimana nih caranya kita tahu kalau kita sendiri bukan salah satu dari mereka? So, welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Enjoy! Bertrand Russell, seorang filsuf, matematikawan, dan juga pemenang Nobel Sastra tahun 1950, pernah bilang sesuatu yang menurut gue jadi salah satu observasi paling tajam soal manusia. The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves and wiser people are so full of doubt. Yang kalau ditranslatein itu artinya, seluruh permasalahan dari dunia modern adalah orang yang bodoh dan fanatik selalu yakin kalau mereka itu benar, sedangkan orang yang bijak itu selalu penuh dengan keraguan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bisa kayak gitu? Ada satu konsep namanya adalah metakognisi. Gampangnya, metakognisi adalah kemampuan otak buat menilai dirinya sendiri. Kemampuan kita buat nge-step back dan nanya, gue sebenarnya paham gak sih soal ini? Metakognisi itu bukan bawaannya, itu tuh adalah skill. Dan ironisnya, orang yang kurang kompeten di suatu bidang, itu bukan cuma kurang skill di bidang itu. Mereka juga kurang kemampuan buat mengenali bahwa mereka itu kurang skill. Jadi salah, tapi gak bisa deteksi tuh kesalahannya sendiri. Fenomena ini tuh punya nama resmi ya, namanya adalah Dunning-Kruger Effect. Dari riset David Dunning dan juga Justin Kruger tahun 1999 di Cornell University. Ceritanya gini, Dunning dan Kruger ngasih serangkaian tes ke mahasiswa, logika, grammar, dan juga humor. Setelah tes selesai, mereka tuh minta semua peserta buat nebak, menurut lo, nilai lo tuh ada di peringkat berapa nih dibanding peserta lain. Dan hasilnya, mahasiswa yang nilainya itu paling rendah, yang ada di bottom 25%, justru yakin kalau mereka itu ada di peringkat 62%. Mereka pikir ya, mereka itu di atas rata-rata, padahal ya mereka itu nilainya di bawah banget. Sementara mahasiswa yang nilainya paling tinggi, mereka justru underestimate diri sendiri. Mereka pikir mereka itu biasa aja, padahal mereka itu adalah top performers. Dunning dan Kruger akhirnya mengambil satu kesimpulan. Orang yang kurang kompeten itu kena double curse. Jadi ada dua kutukan ya yang mereka terima. Pertama, mereka itu bikin kesalahan. Dan yang kedua, kekurangan yang sama itu juga bikin mereka gak sadar bahwa mereka itu bikin kesalahan. Jadi ini berbahaya banget ya. Kalau lo pernah lihat grafik yang terkenal itu, ada satu titik yang namanya Mount Stupid. Puncak kepercayaan diri yang terjadi persis di saat pengetahuan lo masih dangkal banget. Dan setelah itu, semakin lo belajar, kepercayaan diri lo itu semakin anjlok karena lo mulai sadar betapa banyak yang belum lo tahu. Baru naik lagi tuh pelan-pelan seiring lo beneran nambah expertise. Bayangin kayak orang buta warna tapi nggak tahu dia buta warna. Dia nggak bisa bedain tuh mana merah dan hijau. Tapi dia juga nggak bisa lihat bahwa dia itu nggak bisa bedain itu. Jadi dia jalan terus dengan yakin, padahal dunia yang dia lihat itu versi yang nggak lengkap. Charles Darwin juga pernah nulis hal yang sama ya. Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge. Ketidaktahuan lebih sering melahirkan kepercayaan diri daripada pengetahuan. Coba kita bisa lihat di sekitar kita ya. Setiap kali ada kecelakaan pesawat, tiba-tiba semua orang jadi ahli penerbangan di kolom komentar. Setiap ada gempa, semua orang jadi ahli geologi. Dan ada kebijakan ekonomi baru, netizen yang baru baca satu headline langsung ngerasa qualified nulis esai yang panjang di Twitter. Padahal, para ahli yang beneran di bidang itu justru lebih hati-hati dan lebih sering bilang ini tuh kompleks, gak bisa disimplifikasi. Jadi ini ironis banget ya. Yang paling gak ngerti justru yang paling berisik di sosmed. Ada data yang sebenarnya itu cukup menarik juga ya. Studi dari Ole Svensson tahun 1981 nunjukin kalau 93% orang Amerika menganggap diri mereka itu supir di atas rata-rata. Yang mana secara definisi, yang bisa di atas rata-rata itu kan maksimal cuma 50% ya. Artinya, hampir separuh dari mereka itu merasa jago nyetir, yang mana sebenarnya itu ya mereka nggak jago-jago amat. Dan menariknya, pola ini tuh sebenarnya nggak berlaku di semua budaya ya. Misalnya contoh kayak di Jepang, orang itu cenderung underestimate kemampuan mereka. Karena kultur mereka itu nekenin ya, rendah hati dan juga continuous improvement
itu penting banget. Jadi overconfidence itu bukan sifat bawaan manusia sebenarnya, karena ini tuh dipengaruhi sama lingkungan, budaya, dan cara kita dibesarkan. Nah sekarang kita udah paham ya, kenapa orang yang sedikit tahu itu bisa sangat percaya diri. Tapi di sisi lain, yang jarang kita bahas, kalau orang bodoh merasa pintar, nah kenapa nih orang yang benar-benar pintar itu justru merasa dirinya bodoh? Nah kita bakal bahas di section selanjutnya. Tahun 1978 ada dua psikolog ya, namanya Pauline Rose dan juga Susan Imes. Mereka itu mempublikasikan riset yang nemuin pola menarik. Banyak wanita berprestasi tinggi yang merasa kesuksesan mereka itu hasil keberuntungan, bukan kompetensi. Mereka hidup dalam ketakutan bahwa suatu saat orang-orang tuh bakal sadar kalau sebenarnya mereka itu gak sehebat itu. Dan dua psikolog ini tuh menyebut kondisi ini sebagai impostor syndrome. Kondisi ini tuh ternyata gak cuma terjadi di wanita aja ya. Ada studi-studi setelahnya yang nunjukin kalau impostor syndrome dialami lintas gender, lintas profesi, dan juga lintas level. Diperkirakan 70% orang pernah mengalami ini di satu titik dalam hidup mereka. Jadi ini mayoritas orang ya pernah mengalami impostor syndrome. Nah kenapa? Karena semakin lo paham suatu bidang, semakin lo sadar betapa luasnya bidang itu. Lo mulai lihat semua gap di pengetahuan lo yang sebelumnya tuh invisible. Gap-gap ini bikin lo itu ngerasa gue tuh belum cukup, gue masih jauh, gue gak layak di posisi ini. Atau ibaratnya kalau bahasa Jaksel sekarang tuh, gue tuh gak nyampe gitu ya buat ngomongin topik ini. Sementara orang yang tahu sedikit, dia tuh gak bisa lihat gapnya. Jadi dia tuh ngerasa udah cukup, udah komplit, udah expert. Kalau Dunning-Kruger itu orang bodoh yang gak sadar dirinya bodoh, impostor syndrome itu kebalikannya. Orang pintar yang gak sadar dirinya tuh pintar. Dan Socrates juga udah pernah ngelihat hal ini lebih dari 2000 tahun yang lalu ya. Dia dianggap Oracle of Delphi sebagai orang paling bijak di seluruh Athena. Tahu kenapa? Socrates itu dijuluki sebagai orang paling bijak di Athena bukan karena dia itu orang paling pintar atau bukan karena dia itu orang yang paling tahu banyak, tapi karena dia satu-satunya yang sadar bahwa dia itu nggak tahu banyak tentang hal. The only true wisdom is knowing you know nothing. Kalau kata Socrates sih begitu ya. Aku sadar bahwa aku tidak tahu apa-apa. Orang yang sedikit tahu merasa tahu segalanya. Orang yang beneran tahu justru merasa belum tahu apa-apa. Jadi kalau lo kadang ngerasa gue itu nggak cukup pintar atau gue masih banyak yang nggak tahu, itu bukan tanda kebodohan ya. Itu tanda lo udah cukup dalam belajar sampai bisa ngelihat batas pengetahuan lo sendiri. Skill yang sebenarnya tuh jauh lebih rangka ya daripada yang selama ini tuh orang-orang kira. Tapi kita hidup di era yang bikin masalah ini makin rumit. Di era digital, kebodohan yang percaya diri itu bukan cuma bikin lo kelihatan konyol di depan temen. Itu bisa bikin lo viral dan merusak hidup lo dalam semalam. Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Di era sekarang, apa-apa itu bisa viral dengan gampang ya. Lo ngomong sesuatu di ruang publik, seseorang rekam, upload, dan dalam hitungan jam, lo udah jadi bahan omongan se-Indonesia. Yang tadinya cuma pendapat biasa, jadi headline berita. Yang tadinya cuma komentar spontan, jadi screenshot yang di-share ratusan ribu kali. Kalau apa yang lo omongin itu stupid, backlash-nya tuh bukan cuma malu-maluin ya, tapi itu tuh bisa ngerusak karir, reputasi, bahkan sampai masa depan lo cuy. Ada kasus Tumblr Tuku ya, dia bikin statement lumayan asal-asalan di publik, viral, dan akhirnya dampak langsung ke reputasi pribadinya sampai ke suaminya juga. Bukan karena dia orang jahat, tapi karena dia itu ngomong sesuatu yang dia nggak benar-benar paham dan internet itu gak punya tombol undo. Ada juga ya kasus LPDP kemarin tuh, si mbak-mbak LPDP yang kemarin rame ya. Satu statement yang dia keluarin jadi viral, di roasting abis-abisan, di doxing abis-abisan, dan berujung ke konsekuensi nyata di beasiswa suaminya ya. Lagi-lagi, ini tuh bukan soal niat jahat ya, soal ngomong tanpa mikir di era dimana setiap kata lo itu bisa direkam selamanya. Dua-duanya tuh duduk di Mount
of Stupidnya Dunning-Kruger sebetulnya. Cuma bedanya mereka tuh duduk di situ di depan jutaan orang dan internet itu nggak pernah lupa. Dua kasus ini tuh nunjukin satu hal, digital risk itu is real ya teman-teman. Bukan cuma soal takut dihack atau data bocor, tapi juga hal-hal stupid yang lo omongin di sosmed, di forum publik, bahkan di percakapan yang lo kira private itu bisa jadi bumerang dan ngerusak hidup lo. Makanya kalau di kurikulum 1%, ini kita masukin ke level 2 ya, digital risk. Karena ini tuh resiko-resiko yang bisa bikin hidup lo tuh fuck up kalau lo tuh nggak benar-benar ngejaga ini. Nah pertanyaannya, gimana nih kita bisa menjaga digital risk kita? Yang pertama, be respectful. Sampaikan pendapat secara asertif. Hindari ngasih komentar yang dasarnya tuh resentment atau kebencian ya. Lo boleh nih beda pendapat dan itu adalah hak lo juga sih sebenarnya. Tapi cara lo menyampaikannya yang nentuin apakah lo itu dilihat sebagai orang yang thoughtful atau cuma orang yang toxic. Asertif itu bukan agresif ya. Bedakan lo salah, dasar bodoh, sama gue punya perspektif yang beda dan ini alasannya. Yang pertama itu bikin konflik dan yang kedua itu bikin diskusi. Di era digital, tone lo itu akan terekam selamanya. Jadi satu komentar yang agresif bisa jadi screenshot yang haunting lo ya, yang bikin hidup lo tuh bisa fuck up selama bertahun-tahun. Kedua, pahami posisi lo sekarang ya. Kalau lo memang gak terlalu ahli di satu bidang, jangan ngomong seolah-olah lo itu expert di bidang itu. Kedengarannya itu simple ya, tapi susah banget sih dipraktekin. Karena ya emang otak kita itu punya kecenderungan alami buat overestimate diri sendiri ya. Ada satu teknik yang bisa bantu, namanya itu adalah seek the still man. Ini tuh kebalikan dari straw man ya. Sebelum lo ngomong dengan yakin soal suatu topik, cari argumen terkuat yang melawan pendapat lo. Coba jelasin posisi lawan dengan fair. Kalau nggak bisa, berarti lo belum cukup paham topiknya buat ngomong dengan otoritas. Dan itu oke ya, dan itu nggak apa-apa. Itu bukan kelemahan, itu adalah self-awareness. Yang ketiga, kalau lo misalnya nggak tahu, ya udah diem aja. Kalau nggak yakin apa yang mau lo omongin, jangan dipaksa buat ngomong. Bilang aja nggak tahu, atau ya diem, gak usah komen apa-apa. Di era dimana semua orang berlomba ngomong di sosmed, di podcast, atau di kolom komentar, orang yang bisa menahan diri ya buat refleks nge-share yang kayak gitu, itu justru adalah orang yang sebenarnya tuh sekarang paling kuat. Dan kita juga bisa coba tanya ke diri sendiri ya, apakah ini yang sebenarnya tuh gue mau sampaikan? Apakah ini beneran nambah value atau enggak? Atau ya sebenarnya tuh gue cuma butuh validasi doang, jadi makanya gue pengen ngerosting di sosmed. Socrates juga pernah bilang ya, kebijaksanaan sejati itu tahu bahwa lo nggak tahu. Jadi di era digital ini, kebijaksanaan sejati itu tahu kapan lo harus diam. At the end of the day, kebodohan yang paling berbahaya itu bukan nggak tahu sesuatu ya, tapi nggak tahu bahwa lo nggak tahu. Di era dimana semua orang punya platform buat ngomong, orang yang paling sedikit tahu justru paling kencang suaranya. Sementara orang yang beneran paham itu duduk di belakang, mikir dua kali sebelum buka mulut, dan sering disalahartikan sebagai orang kurang percaya diri. Balik ke kasus yang kita buka di awal, yang bikin momen itu ironis sebenarnya bukan karena dia salah ya, tapi karena dia sangat yakin dirinya itu benar, sampai berani memaki seorang profesor di depan publik. Dan di era digital, momen itu tuh terekam selamanya ya, nggak bisa dihapus dan nggak bisa di-undo. Dan gue juga punya pertanyaan ya, buat kita bisa diskusi di kolom komentar. Di era mana nih dalam hidup lo? Lo mungkin lagi ngomong terlalu yakin tentang sesuatu yang sebenarnya tuh lo belum terlalu paham. Dan di bidang apa, lo mungkin lagi duduk di puncak Mount of Stupid, padahal lo baru di awal perjalanan. Buat lo yang pengen dalamin soal cognitive bias atau bagaimana cara otak berpikir, lo bisa coba cek video kita yang lain ya. Lo bisa klik aja video kita yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, misalkan lo bisa pilih sesuai dengan lo suka yang mana.